Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu, teman-teman jamaah Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan 100 hadis yang bisa untuk kita hafalkan lil hifdz, dan hari ini kita memasuki nomor hadis ke-24, betul? Dan sebelumnya saya persilahkan kepada ibu-ibu semuanya yang pengen minum dulu boleh, karena ini pembahasannya sedikit berat. Gimana ya, saya berat enggak, ringan juga enggak. Makanya saya katakan sedikit berat gitu ya. Kenapa sedikit berat? Nah, pada minum akhirnya ya. Karena pembahasan ini akan dikupas dalam satu kajian. Padahal kami pernah belajar 1 semester. Nah, jadi kayak dikompres gitu ya. Nah, biasanya kalau di laptop itu file yang tadinya besar kemudian dikompres kan panas tuh. Gimana? Nah, mudah-mudahan otak kita tetap dingin ya ibu-ibu ya. Baik, insya Allah saya sudah memilah dan memilih mana yang akan kita pelajari dan mana yang sepertinya di pending terlebih dahulu untuk kita pelajari dalam bab ya berhati-hati mengkafirkan orang lain. Baik, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kebermanfaatan. Kenapa? Karena ini adalah pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus belajar ini ibu-ibu. Banyak orang-orang itu mengira Islam itu hanya satu aliran saja, ya. Padahal di dalam Islam itu ada banyak aliran-aliran, dan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada yang menyesatkan. Yang seperti apa? Ngaku-ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata pemahamannya bukan pemahaman yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada. Jadi di Indonesia itu ada banyak orang ngaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi giliran menyebutkan pemikiran-pemikiran, disebutkan pemikirannya orang-orang barat. Ya. Dan itu mereka mengaku mereka cendekiawan muslim, dan mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ternyata setelah membahas masalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang dibahas adalah ayat-ayatnya Allah yang ditakwilkan. Takwilkan itu berarti disimpangkan dari makna yang sebenarnya. Dan ini sudah jauh dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi teman-teman, kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam ini banyak. Di antaranya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pelan-pelan ya. Ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Qadariyah. Nanti ada kaitannya dengan ini. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Maturidiyah, ada kelompok Asy'ariyah. Sudah 7 aja. Sebenarnya lebih banyak dari itu, tapi yang paling banyak itu adalah 7 kelompok ini. Asy'ariyah, Sufiyah masuk ke Asy'ariyah ya teman-teman. Sufiyah itu masuk ke Asy'ariyah. Kok bisa Sufiyah masuk ke Asy'ariyah? Karena pemikirannya orang Sufi itu pemikirannya orang-orang Asy'ari.
Yuk disebutkan lagi. 1. Oke, 2. Jahmiyah. 3. Qadariyah. 4. Khawarij. 5. Mu'tazilah. 6. Maturidiyah. 7. Asy'ariyah. Maaf, ada satu lagi, Jabariyah. Dan ini yang saya sebutkan itu belum semuanya, ya. Karena kata Rasulullah SAW, yang namanya agama Islam itu akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Ini yang baru kita katakan berapa golongan? 8. Nanti ada Naksabandiyah, ya. Kemudian ada, kalau kami di Kuningan itu apa? Di Cirebon dekat Kuningan itu namanya Ahmadiyah. Pernah dengar Ahmadiyah? Aliran Ahmadiyah. Yang dia itu mengatakan dia punya nabi selain Nabi Muhammad. Ya, itu ada sempalan-sempalan itu. Nah, di Indonesia kan juga pernah tuh ibu-ibu lihat, misalnya pas Lebaran. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah lebarannya ikut pemerintah atau mungkin ada yang ikut Ormas Muhammadiyah misalnya, ya. Ada 2 kan biasanya kalau di Indonesia. Itu ada yang lebarannya tuh sepekan sebelumnya. Itu kan pernah dengar? Nah, itu biasanya aliran sempalan-sempalan ya. Jadi Masya Allah saking banyaknya aliran. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala kita diberikan hidayah untuk memegang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan yang selamat adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah? Oke. Masalahnya teman-teman, ada banyak dari kita yang mengaku diri kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita belum paham. Sebagaimana ada banyak di antara kita yang mengaku kita nih madhabnya Syafi'i, kita nih madhabnya Imam Syafi'i, pokoknya kami ini ikutnya Syafi'i gitu ya, Syafi'iyah gitu ya. Tapi kalau ditanya, oke, saya dan Anda sama nih, kita juga madhabnya Syafi'i, sepakat. Apa sih ajarannya Imam Syafi'i? Wallahu ta'ala alam. Pokoknya kita ini Syafi'i gitu ya. Siapa sih Imam Syafi'i? Nggak tahu. Apa ajaran Imam Syafi'i? Nggak tahu. Padahal Imam Syafi'inya saja beliau berkata, apabila ada salah satu ucapanku yang tidak sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, maka ketahuilah itu bukan ucapanku. Apabila telah sampai kepada kalian menisbahkan namaku, kata Imam Syafi'i, dengan sebuah perkataan dan perkataan tersebut bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan, maka ketahuilah, kata Imam Syafi'i, itu bukan perkataanku. Artinya apa? Berarti 4 imam madhab, baik itu Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semua 4 imam madhab ini mengacu pada Al-Quran dan hadis. Sampai di sini masih bisa dipahami ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini kayak lagi perkuliahan, ya. Tapi tidak mau, yang namanya nuntut ilmu tuh jangan jalan di tempat terus. Sedikit ada kemajuan ya akhwat. Ya. Dan walillahilham, ibu-ibu belajarnya 1 sesi kajian saja, insya Allah. Daripada dulu kami 6 bulan belajar 1 semester, gitu ya. Belajar ini 1 semester. Baik. Kemudian di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yuk kita belajar. Biar kita ini tahu kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka apa saja sih karakteristik atau ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Yang pertama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengambil sebuah hukum maka bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan dalil, baik dalam hal ibadah, akidah, muamalah maupun akhlak. Oke. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sebagai sumber pengambilan hukum, baik dalam ibadah tahu ya, misalnya sholat gitu ya, muamalah, jual beli misalnya ya, kemudian akidah misalnya Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat di dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat di akhirat gitu, misal contohnya ya. Ataupun akhlak.
akhlak, contohnya keutamaan-keutamaan tersendiri dalam muamalah, dalam ibadah, tapi semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fadilatul amal, keutamaan-keutamaan amal, nah itu bagian dari akhlak. Sampun? Baik. Kemudian yang kedua, di antara sumber yang diambil setelah Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma' ulama. Ijma' ulama. Tapi ijma' ulama ini levelnya setelah Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan itu harus berurutan. Jadi tidaklah menyebutkan qaulul ulama, perkataan ustadz, perkataan ustadzah, syekh, syekho, kiai, bunyai. Kecuali perkataan-perkataan manusia ini selaras dengan firman-Nya Allah dan sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak ditemukan di negara kita ini orang-orang yang lebih mendahulukan perkataannya makhluk dibandingkan firman-Nya Khalik. Lebih mendahulukan perkataannya Pak Ustadz, Bu Ustazah, Pak Yai, Bu Nyai daripada sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalaupun mengambil sebuah perkataan dari ijma' ulama, maka perkataan yang disebutkan di dalam ijma' ulama ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Jadi kadang kita itu kan banyak loh, ya subhanallah, orang-orang yang lebih senang men-share berita atau men-share tulisan yang asalnya dari makhluk. Padahal tulisan-tulisan atau nasihat-nasihat dari Al-Quran juga banyak gitu loh. Tidak apa-apa kita men-share tulisannya makhluk kalau itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi masalahnya ada beberapa perkataannya makhluk, perkataannya manusia yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk puasa mutih. Tahu puasa mutih? Puasa setiap hari, tidak boleh makan nasi atau harusnya makan nasi. Nah, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada orang-orang yang mengatakan hal ini dan banyak pula orang-orang yang mempercayai dan menggunakan puasa mutih ini untuk mengambil bagian dari dunianya. Biar dagangannya laris, biar cepat jodohnya, gitu nggak sih? Padahal Rasulullah nggak pernah mengajarkan ini. Yang ada Rasulullah tuh pernah mengajarkan adanya puasa Senin Kamis, adanya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, adanya puasa memperbanyak ibadah puasa baik di bulan Muharram maupun di bulan Sya'ban. Tapi ada yang tidak semuanya 1 bulan gitu loh. Ada yang Rasulullah tuh tidak melakukan ibadah puasa barang sehari atau 2 hari untuk membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi kita hati-hati ya akhwat. Ya, kalau perkataannya manusia atau makhluk yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah is okay, boleh di-share. Silakan. Semoga apa yang kita share, apa yang kita bagikan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi ada kalanya perkataannya makhluk, perkataannya manusia ini ternyata tidak sesuai dengan sabdanya Nabi kita Muhammad SAW, bahkan bertentangan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini tidak perlu kita share. Gitu ya. Baik. Yang ketiga, di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah prinsipnya adalah tidak mudah mengkafirkan orang lain, terutama sesama muslim. Nah, ini menjadi ciri khas sendiri nih. Jadi kalau ada orang ya, dia dikit-dikit mengkafirkan saudaranya yang berbeda jalan, padahal sama-sama muslim. Ya, tapi karena beda komunitas, beda aliran, oke. Kemudian dia mengkafirkan, itu yang tidak boleh. Hati-hati. Ada loh di Yogyakarta, ataupun di Klaten dan sekitarnya, di Magelang, aliran-aliran yang mengatakan bahwa kita itu muslim, kata mereka. Orang yang di luar aliran kita itu bukan muslim. Itu ada. Dan ini terkadang kita tidak sadari. Ya, karena penampilan mereka tuh hampir sama dengan penampilan kita. Ya. Jadi yang namanya pemikiran, aliran itu belum bisa kita pahami kecuali ibu-ibu. Ciri khas mereka itu keluar. Paham enggak maksudnya? Contoh. Ibu-ibu
pergi ke rumahnya fulan atau fulana, di mana dia menganut aliran tertentu. Ibu-ibu baju baru ganti, kaos kaki baru ganti. Tiba-tiba setelah ibu-ibu pulang, semua tempat yang tadi ibu-ibu lewati dipel semua. 7 kali pula. Masya Allah. Itu merepotkan diri sendiri. Apa yang mereka katakan? Selain aliran mereka najis, selain aliran mereka kafir, waliyadzubillah. Ya, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Dan ini bagian dari syubhat. Orang-orang yang seperti ini nih, orang-orang yang merusak Islam. Walaupun mereka mengaku diri mereka muslim. Ya, tapi ingat ya akhwat bahwa itu bukan bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya selain dipel apa Bu? Oh iya, ada kelompok yang menjemur baju misalnya. Pas mau turun hujan, kita sebagai tetangganya itu ya berbuat baik ya. Ya diambilin jemurannya, kita amankan biar enggak kehujanan. Sama mereka dicuci lagi. Nah, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang ngangkatin jemuran kita, gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, itu kan berarti kita tahu oh aliran itu tuh seperti itu setelah ciri khas mereka keluar. Nggih mboten? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan. Sekalipun ibu-ibu orang tersebut melakukan dosa besar. Tapi di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar tidak langsung otomatis kafir. Karena orang-orang Khawarij itu mereka punya prinsip orang yang melakukan dosa besar, baik itu berzina, membunuh, apalagi dosa besar itu berzina, membunuh, berdurhaka kepada kedua orang tua, itu kan dosa besar ya, riba ya. Semuanya dihukumi sudah keluar dari Islam. Ya. Padahal dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Ya. Selagi sholatnya masih sama nih. Menghadap kiblat. Robnya masih sama Allah. Rasulnya masih sama Nabi Muhammad. Maka kita anggap itu adalah saudara sesama muslim. Dan tidak boleh kita mengkafir-kafirkan. Gitu ya. Jadi itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati ya akhwat. Jadi kita jangan bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang lain. Baik, kemudian di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah memuliakan seluruh sahabat, tidak terkecuali. Memuliakan seluruh sahabat Nabi kita Muhammad SAW tidak terkecuali. Kenapa saya katakan tidak terkecuali? Karena ada orang yang mengaku diri mereka Islam tapi sejatinya bukan Islam. Makanya tadi saya tidak sebutkan aliran itu. Yang mengatakan bahwa ada bagian dari sahabat yang tidak adil. Mereka justru mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mereka justru mencela Abu Hurairah. Mereka justru mencela Abu Bakar. Padahal prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah semua sahabat Nabi itu mulia dengan keutamaannya masing-masing. Ya, semuanya punya keutamaan. Jadi nggak boleh kita mencela-cela, nggak boleh. Dan ini hati-hati ibu-ibu. Ya, aliran yang suka mencela para sahabat itu sudah banyak di Indonesia. Ya. Bahkan aliran-aliran ini nih, mereka mengatakan Jibril salah alamat katanya. Kata mereka harusnya wahyu itu tidak diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, saya tidak menyebutkan mereka Muslim, karena pada hakikatnya sebenarnya mereka itu anak-anaknya orang-orang Yahudi, ya, yang mengaku diri mereka Muslim, padahal bukan bagian dari Islam. Ya, baik. Kemudian di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, ibu-ibu, adalah mereka senantiasa berkasih sayang dengan saudaranya sesama muslim dan menghormati orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Berkasih sayang dan menghormati serta tegas, ada tegasnya ya, bukan hanya menghormati tapi ikut-ikutan, ya, menghormati tapi tegas terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya bagaimana Ustazah? Begini.
contoh realnya. Ada aliran yang mengaku mereka adalah muslim, tapi ibu-ibu, mereka itu kerjaannya ngebom sana ngebom sini. Ya, siapa yang dibom? Yang dibom adalah orang-orang yang beda keyakinan dengan kita, ya. Kemudian sedang masuk ke negara muslim, ya, di mana mereka masuknya juga dengan izin. Ya, kalau zaman sekarang pakai visa itu berarti izin. Maka dalam Islam orang seperti ini nih mendapatkan perlindungan, tidak boleh yang namanya dibunuh. Ya, sekalipun dia adalah orang beda keyakinan, beda agama. Kalau dia datang ke negeri kita melalui jalur resmi, maka orang ini tidak boleh kita bunuh, tidak boleh. Apalagi sampai ngebom sana ngebom sini, itu tidak boleh. Ya. Jadi ustazah gimana dong? Saya pernah lihat tuh ada orang cananya cingkrang, berjenggot, melakukan ngebom sana ngebom sini. Misal, ketahuilah bahwa mereka hanyalah oknum, bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka telah merusak nama Islam yang sesungguhnya. Ya. Jadi yang namanya orang bernikob, yang namanya laki-laki celananya cingkrang, ya, berjenggot, itu semuanya bukan dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bagaimana cara kita membedakan orang awam mana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beneran, mana yang nggak beneran? Ketika kita sudah bergaul, ya. Ketika kita sudah bergaul dengan mereka, maka kita akan tahu, oh ini nih jenis orang yang sukanya ngebom sana ngebom sini. Kita nggak boleh berteman dengan mereka, ya, karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan itu. Gitu ya ibu-ibu ya. Dan kita sebagai orang awam tidak kemudian menjas, tidak kemudian menghakimi, mengambil kesimpulan bahwa seluruh yang bernikob itu teroris, seluruh yang bercelana cingkrang itu teroris. Tidak juga demikian. Gitu ya. Berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbuat. Jadi Masya Allah ya akhwat, sebenarnya teroris yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang membunuh orang lain dengan sadis. Ya, hanya ya orang-orang yang tidak suka dengan Islamophobia menyematkan teroris untuk kaum muslimin. Ya, padahal itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Jadi sekali lagi ibu-ibu bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, berkasih sayang baik kepada sesama saudaranya yang muslim ataupun ya menghargai, menghormati dan bersikap tegas kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Baik. Kemudian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui, sepertinya saya sudah menyampaikan tapi di mana ya? Di sini pernah. Lamia, ibu coba dibuka. Gak ada catatannya, udah selesai. Wassalamualaikum. Oke, selanjutnya ayo berarti murojaah. Apa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yo, gantian saya yang tanya. Kan udah pernah ibu dapat. Ayo. Udah hatam kan lamiahnya? Apalagi prinsipnya? Apalagi? Boleh. Ayo ustazah. Siapa? Mbak, ibu-ibu. Ya sepertinya saya sudah menyampaikan tapi di mana gitu ya. Ternyata udah lama juga ya. Ya, ayo ustazah maafkan. Apa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, tidak mudah mengkafirkan orang lain. Terus apa lagi tadi? Bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus apa lagi? Kenapa bu? Bersikap toleran gitu ya. Dan tegas. Oke, terus apa lagi? Berpihak pada kebenaran. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Terima kasih. Jazakillahu khair. Apa lagi? Ahsanti. Bagus. Taat pada ulil amri. Artinya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memberontak kepada pemerintah setempat. Catat ini. Dan harus diingat. Ya Allah, adanya pemimpin itu nikmat bu. Adanya kepala negara itu nikmat. Orang akan merasakan betapa sedihnya, betapa menderitanya tidak punya kepala negara apabila Allah sudah cabut nikmat tersebut. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena teman-teman kami yang berada di Yaman itu pernah mengalami sebuah fase di mana pemimpin negara mereka dibunuh oleh orang-orang Syiah. Dan akhirnya mereka mengalami fase tidak memiliki kepala negara.
Yang terjadi apa ibu-ibu? Yang terjadi kelaparan di mana-mana, bahan bakar tidak ada, sampai kehidupan mereka itu seperti kehidupan zaman kuno. Masaknya pakai api, pakai tungku, pakai kayak zaman dulu lagi. Sudah, mereka transportasinya pakai keledai, ya, pakai kuda. Itu sampai orang-orang Yaman tuh. Ya mereka mau pakai motor, pakai mobil, gak ada bahan bakar. Ya, kelaparan di mana-mana. Coba kita lihat Yaman dalam kurun waktu 2000, mulai perang itu 2011. Berarti dalam kurun waktu 2014 sampai sampai adanya presiden baru. Itu benar-benar banyak sekali orang-orang Yaman kelaparan. Kenapa kok bisa kelaparan? Gak ada makanan. Distribusi makanan dari lahan pertanian menuju kota itu tidak bisa. Karena di setiap jalan ada perampok. Ya. Kenapa kok mereka merampok? Mereka menjarah itu makanan karena mereka butuh. Ya. Dan tidak ada di sana yang namanya keamanan. Kok bisa? Yo, gimana mau ada keamanan? Mau ada misalnya mau ada polisi, orang kepala negaranya aja nggak ada. Jadi benar-benar itu negeri antabrata. Di negerinya kacau balau. Sampai akhirnya kan Bu Uswatun banyak orang-orang Yaman di masa-masa itu yang keluar dari negaranya. Ya, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Saudi, ada yang ke Bahrain, ada yang ke Qatar, macam-macam. Ada yang ke Amerika. Karena sudah sepertinya di Yaman tuh nggak ada kehidupan. Ya, mungkin Bu Uswatun pernah dengar dari Syekhoh, ya kan? Syekhoh cerita begitu kan? Sampai mereka itu yang dulunya kaya raya, Bu, punya toko banyak, punya mebel gitu ya, sampai nggak ada yang beli gitu ya. Boro-boro mau beli aneka mebel, untuk makan aja susah. Ya Allah, itu sampai ada fase seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada pemimpin negara. Ya, pemimpin negara mereka sudah dibunuh oleh orang-orang Syiah. Dan akhirnya ada pemimpin negara, saya lupa namanya siapa. Tapi beliau tuh nggak mau tinggal di Yaman. Tinggalnya di mana? Di luar Yaman. Jadi negaranya dipimpin oleh seorang pemimpin online. Itu ada di fase itu tuh orang-orang Yaman. Masya Allah. Jadi kita ibu-ibu, ya ada hikmahnya. Kenapa kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah? Kenapa kita tidak boleh memberontak kepada kepala negara? Karena mudorotnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Orang-orang yang bersumbu pendek, mereka akan lebih mudah memberontak karena mereka mengatakan pimpinan negara kita ini senantiasa mendolimi rakyatnya gitu ya. Tapi mereka tidak berpikir jangka panjangnya. Ya subhanallah. Jadi jangka panjangnya tuh sampai ada banyak kelaparan loh. Masya Allah. Ada banyak kekacauan. Di fase itu ibu-ibu, kami dapat kabar dari teman kami yang ada di Yaman. Sampai ada seorang imam masjid, seorang talibul ilm yang biasa beliau mengisi kajian di masjid setelah selesai sholat gitu. Kan ada kalau di Yaman tuh ada setelah sholat 5 waktu itu ada kajian sebentar aja. 5 menit, 10 menit tapi itu continue di masjid-masjid. Itu keluar dari rumahnya loh, bayangkan. Keluar dari rumahnya mau menuju masjid. Ada sniper, ditembak, meninggal di tempat. Tuh ada kejadian itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai kawan kami tuh bilang ke suami, ada nggak sih tempat di tempatmu? Saya kalau ada tempat saya mau ke Indonesia, katanya gitu ya. Saya mau ke Indonesia. Dan memang Masya Allah ya, ada di Yogyakarta itu sebuah pondok pesantren di mana awalnya yang datang suami istri, tahun berikutnya didatangkan ibu bapaknya. Jadi kacau balau ibu-ibu. Nah sampai Rasulullah tuh menekankan apa? Bersabarlah kalian. Kalaupun pemimpin kalian adalah seorang budak. Ya budak itu tahu ibu-ibu budak. Budak itu tidak sama dengan orang merdeka. Ya budak itu levelnya kalau dalam strata sosial itu lebih bawah daripada orang merdeka. Maka bisa dibayangkan orang merdeka kalau dipimpin oleh orang budak gengsinya apa enggak? Pasti ya orang pemimpinnya budak, kita yang dipimpin merdeka. Tapi kata Rasulullah SAW, kalaupun kalian suatu hari kelak dipimpin oleh seorang budak, maka tetaplah kalian tidak boleh memberontak pemimpin. Lihat, ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat kedoliman seorang pemimpin negeri, yang perlu kita lakukan adalah pertama mendoakan.
Kalau kita punya jalur untuk bisa memberikan nasihat, nasihati. Ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Gitu ya. Ini prinsip ini tolong dipegang erat-erat karena kalau kita tidak paham, kita akan ikut-ikutan. Orang memberontak pemerintah gitu ya, ikut ya. Orang menggibahi pemerintah, ikut ya. Apalagi kita emak-emak. Nah, kita seringkali terbawa arus ibu-ibu. Ya, jadi hati-hati ya, bahwa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak serta-merta memberontak pemerintah. Baik, terakhir di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya adalah memadukan antara ilmu dan amal. Ini prinsipnya, memadukan antara ilmu dan amal. Penting banget. Jadi mereka itu kalau mau beramal ya berilmu dulu. Tidak ujuk-ujuk beramal tanpa ilmu. Nah, itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memadukan antara ilmu dan amal. Mana yang didahulukan? Ilmu. Ya, sebelum amal. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang-orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu ketika mau beramal bukan dengan ilmu tapi sekedar ikut-ikutan, sekedar taklid buta, itu banyak. Ya, oh yang lagi viral apa bu? Misalnya, yang lagi viral apa contohnya? Contoh misalnya, oh lagi viral orang-orang berniqab, ikut berniqab. Oh lagi viral apa lagi? Apa misalnya? Enggak yang dia dalam masalah ibadah. Maksudnya ibadahnya, amalnya tuh ikut-ikutan. Oh lagi viral one day one juz, ikut misalnya. Apalagi misalnya. Lagi viral sedekah Jumat, ikut misalnya. Ya, tapi belum berilmu dulu. Nah, inilah ya bukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sudah dalam poin itu bisa dipahami semuanya ibu-ibu? Sampun nggih. Baik. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya setelah kita mengetahui prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita belajar bahwa sesungguhnya nih hadis nomor 24. Nabi kita Muhammad SAW pernah berpesan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir", kalau ada seorang laki-laki berkata kepada saudara sesama muslim, "Wahai kafir", faqad ba'a ahadihima, maka perkataannya akan kembali pada salah satu di antara mereka. Paham enggak maksudnya? Jadi kita nggak boleh sembarangan berkata, "Hei kafir", gitu. Padahal dia muslim. Padahal dia masih mengakui bahwa Allah itu esa, bahwa nabinya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, Al-Qur'annya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, Allahnya sama, ya, Robnya sama, Tuhannya sama. Berarti kan sama tuh muslim, ya. Bahkan mereka juga sholatnya sama, ya, sholatnya sama. Maka tidak boleh kita mengatakan dia kafir. Paham ya ibu-ibu ya? Ya, hati-hati. Jadi perkataan hei kafir itu boleh kita ucapkan kepada orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Ya. Yang memang tidak mengakui Nabi Muhammad itu utusannya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak esa, tapi Tuhan mereka 3 misalnya. Maka boleh kita katakan dia kafir. Siapa yang mengatakan mereka orang-orang tidak beriman kafir? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Tapi terkadang orang Indonesia itu tidak enakan ketika menyebut orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kafir. Dan mereka mengatakan enak saja saya kafir gitu ya. Padahal sudah jelas Allah yang menyebut mereka kafir. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tidak diperkenankan untuk mengatakan kafir, maka yang namanya kafir, ya penyebutan kafir itu ada 2, takfir mutlak dan takfir muayyan. Jarang-jarang tahu Bu dibahas masalah ini. Takfir mutlak itu apa? Menjatuhkan vonis kekufuran kepada sebuah keyakinan, atau menjatuhkan vonis kafir kepada pelakunya secara umum. Itu gampangannya gitu deh definisinya. Menjatuhkan vonis kafir secara umum, tidak kepada per orang, tidak secara individu. Sudah? Contoh. Kita mengatakan orang yang nyembah sapi mereka itu kafir, boleh. Umum sifatnya. Iya enggak? Orang yang menyembah apalagi sih? Patung. Nah, misalnya berhala itu kafir, maka itu boleh. Sifatnya masih umum.
maka ini dinamakan dengan takfir mutlak. Yang kedua adalah takfir muayyan. Takfir muayyan kebalikan dari takfir mutlak. Takfir muayyan itu menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang atau kepada individu secara khusus. Oke. Takfir muayyan ini boleh kita katakan seseorang itu kafir kalau memang Allah dan Rasulnya serta para ulama menyebutkan dia kafir. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab kan itu takfir muayyan atau mutlak ibu-ibu? Takfir muayyan. Boleh nggak kita katakan Abu Lahab itu kafir? Boleh. Kenapa? Kok boleh? Ada dalilnya, ada nasnya. Allah menyebutkan bahwa Abu Lahab itu tidak beriman. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah itu boleh. Dan memang faktanya Abu Lahab sampai meninggal dunia juga tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Atau ibu-ibu mengatakan Fir'aun kafir, itu boleh nggak? Boleh. Pinter sekarang, Masya Allah, Allahumma barik ibu-ibu. Jawabannya sudah mulai tegas, boleh. Oke. Kenapa boleh Bu Lisa? Ada dalam Al-Quran apa ayatnya? Pertanggungjawabkan jawabannya. Apa? Kalau tadi kan tabbat yada abi lahab. Oh. Oke, Mbak jenengan tadi yang jawab. Mbak siapa namanya? Mbak Sherly. Oke. Tadi jawabnya boleh menyebutkan Fir'aun itu kafir. Kenapa? Oke, Masya Allah, Allahumma barik. Karena pengakuan Fir'aun menganggap dirinya adalah Tuhan. Berarti otomatis Fir'aun tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh mengatakan yang namanya Abu Lahab itu kafir, Fir'aun itu kafir, Abu Jahal itu kafir, itu boleh. Oke. Yang tidak boleh adalah ketika kita terburu-buru memvonis seseorang untuk dinyatakan kafir, padahal syarat dan ketentuannya belum sampai kepadanya. Jadi dalam agama Islam ini seseorang itu boleh menyebutkan orang lain itu kafir kalau terpenuhi syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Contoh misalnya, sampai di sini paham enggak Bu? Atau saya ulangi gini? Oke. Baik, serius. Gini Bu. Kalau tadi kan kita menyebut Fir'aun kafir, is oke, boleh. Ya, kebalikannya kita tidak boleh terburu-buru menyebut seseorang itu kafir kalau belum dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu kan gampangannya? Kalau belum ada di nas, baik itu Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan dia itu kafir, maka kita tidak boleh terburu-buru memvonis dia itu kafir. Sampai kapan kita boleh memvonis dia itu kafir? Sampai syarat dan ketentuannya sudah jelas. Nah, sampai penghalang-penghalangnya sudah hilang dan syarat-syaratnya terpenuhi. Misal, contoh, yang boleh mengatakan seseorang itu kafir padahal dia mengaku dirinya muslim, ya, adalah para ulama, bukan kita. Bukan tugasnya kita perorangan, tapi ulama. Ulama setempat mengatakan bahwa fulan dengan keyakinan yang dia lakukan, dengan perbuatan yang dia lakukan, maka hari ini, detik ini ketok palu, tok, dia kafir. Paham dah Bu? Jadi yang memutuskan itu bukan kita, tapi siapa? Ulama. Dan ulamanya adalah ulama yang benar, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan ulama yang bisa dibeli dengan uang. Zaman sekarang banyak ulama yang mengaku dirinya ulama, tapi bisa disogok dengan uang. Ya, akhirnya mengatakan bahwa fulan itu dia tidak kafir gitu ya. Padahal di belakangnya sudah diberikan riswah. Nah, hati-hati. Gitu ya. Jadi berhati-hati yang mengatakan orang itu kafir atau tidak, ya padahal jelas dia bukan orang kafir misalnya, itu adalah ulama. Kalau orang kafir kan jelas dia kafir. Dia muslim, tapi ada beberapa perbuatan, ucapannya sendiri yang menyebabkan akhirnya ulama mengetuk palu bahwa dia sudah keluar dari Islam.
Tapi bukan kita, bukan. Kita ini para penuntut ilmu, ya. Akhirnya jangan sampai kita akhirnya tuding menuding. Oh, dia kafir, enggak kafir, dia kafir. Itu habis waktunya. Itu wallahi itu adalah godaan syaitan yang menyibukkan diri kita untuk saling mengkafir-kafirkan orang lain. Bukan itu masalahnya. Ya. Jadi hati-hati. Sebelum tabayun itu tegak, sebelum hujah itu tegak, jangan kemudian kita ikut-ikutan. Di Facebook lagi rame mengkafirkan seorang fulana, kita ikut-ikutan komentar. Tidak. Ya. Hati-hati. Ya, berita itu bisa dibolak-balik. Ya. Dan wallahi ya akhwat, saya sering melihat beberapa ummahat, beberapa ibu-ibu yang sudah lama menuntut ilmu terjerat dalam kehebohan masalah ini. Ya, masalah mengkafir-kafirkan orang lain. Ya. Padahal yang namanya hujjah dan tabayun itu harus sudah didahulukan. Oke? Maka dari itu, mari kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Dan kalaulah misalnya status saudari-saudari kita itu kafir, maka bukan lisan kita yang mengucapkan, bukan jari jemari kita yang menulis, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu para ulama, para ustadz yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kita sebagai para penuntut ilmu yang masih baru belajar, ya, saya yang sebagai penuntut ilmu yang masih baru belajar, tidak selayaknya kita mengatakan fulan kafir, fulana kafir, padahal jelas ya hujjah belum ditegakkan. Nah, ini penting banget, hati-hati. Gitu ya ibu-ibu ya. Sampai sini masih bisa dipahami? Ya, saya berpesan, jangan sibukkan kita dengan berita-berita yang masih berseliweran. Ya. Saya sampai menghela nafas. Orang-orang yang hobinya suka menggoreng-goreng berita, itu akan Allah sibukkan dengan berbagai macam berita dan lupa dengan ilmu. Benar. Coba kita lihat para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di rahimahumullahu taala. Apakah mereka disibukkan dengan qila wa qal, disibukkan dengan katanya dan katanya dan katanya, disibukkan dengan berita-berita? Tidak. Mereka Allah sibukkan dengan ilmu. Masya Allah. Mereka Allah sibukkan dengan mengajar. Mereka Allah sibukkan dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dia. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai terucap dari lisan kita wal iyadzubillah dia kafir. Kenapa? Karena kalau seandainya orang yang kita katakan dia kafir tapi ternyata faktanya tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepada kita. Ya, ini kan kata Rasulullah, begitu kan? Jadi hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan jari jemari. Ini ibu-ibu fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman di mana banyak orang sudah tidak lagi senang dengan majlis taklim, dengan ilmu, tapi justru menyibukkan dengan qila wa qal. Tapi justru menyibukkan dengan perkara-perkara yang rumit gitu loh. Paham yang rumit enggak? Iya. Baik. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi, ibu-ibu, ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa orang yang menuduh orang itu telah kafir, maka harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Gitu loh. Tidak asal menuduh. Rasulullah mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i 'alaih. Bukti itu untuk yang menuduh. Penuduh wajib mendatangkan bukti. Dan orang yang tertuduh wajib bersumpah. Ini masalah hukum nih. Ya. Paham dah maksudnya, Bu? Di hukum kita pun, kalau ada orang datang ke hakim, Pak Hakim, dia pencuri. Ya, pasti hakim kan mengatakan buktinya mana? Gitu kan? Apakah perkataan orang lain masuk ke hakim, dia pencuri, kemudian langsung hakim, oke, akan saya proses, itu nggak sih? Enggak kan? Buktinya mana? Oh, ada CCTV. Buktinya, oh ini barang buktinya, gitu kan? Ya, untuk urusan masalah mengkafirkan orang lain juga harus ada bukti. Buktinya apa? Kalau sudah ada bukti, orangnya didatangkan, kemudian dijelaskan bukti-buktinya, dan orang yang tertuduh ini, kalau memang dia tidak pernah melakukan hal-hal tersebut, dia harus bersumpah, demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu, dan itu boleh, gitu ya. Paham enggak maksudnya, Ibu?
Paham ya? Jadi berhati-hati, jangan asal menuduh orang lain tanpa bukti. Bahkan ada Rasulullah SAW menegaskan, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi." Barang siapa yang mengatakan kepada orang lain kamu kafir atau kamu adalah musuh Allah, padahal ia tidak kafir, bukan musuhnya Allah, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya. Hati-hati. Dan kita pun tidak boleh loh ibu-ibu menuduh orang lain tuh berzina misalnya. Padahal bukti-buktinya belum jelas. Ustazah, buktinya udah jelas, ada laki-laki datang ke rumah dia. Loh, bukan masalah begitu. Buktinya itu orang menuduh dia berzina itu dia harus tahu. 4 orang saksi didatangkan, dia harus paham. Oh, bapak itu, laki-laki itu sudah melakukan hubungan biologis dengan perempuan ini. Itu nggak boleh kila wakal. Sampai segitunya dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang menjaga kehormatan seorang Muslim. Bu, merusak kehormatan seorang muslim itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Contoh dengan lisan apa? Menuduh, memfitnah, itu dengan lisan. Maka berhati-hati. Hati-hati lisan kita ya akhwat. Hati-hati. Jangan sampai kita waliyadzubillah membesar-besarkan sesuatu yang tadinya kecil menjadi besar. Jangan sampai setan memporak-porandakan kehidupan kita. Ketahuilah bahwa muslim itu hakikatnya adalah saudara. Pasti orang yang dituduh dengan tuduhan yang macam-macam tidak akan menerima. Kalau ternyata tuduhan yang dituduhkan itu tidak benar. Dan itu akan membuat persaudaraan yang selama ini sudah terjalin akhirnya terpecah belah. Ya, maka hati-hati dengan lisan. Baik, itu ya ada berapa poin? Sudah cukup. Belum panas toh kepalanya ibu-ibu? Belum. Jadi inti dari yang saya paparkan hari ini yang pertama, Bu, hati-hati dengan lisan. Hati-hati. Karena masalah kafir itu kan dari lisan. Gimana? Yang kedua, berilmu sebelum beramal. Karena ilmu ini yang akan menyelamatkan seseorang atas izin Allah. Yang ketiga, tidak mudah ikut arus. Jadilah orang yang punya prinsip. Yang keempat, tidak mudah mengkafirkan orang lain. Ini di antara rangkuman kita hari ini. Sudah? Yang kelima, terakhir adalah mintalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah golongkan kita orang-orang yang selamat, tidak menyakiti saudara-saudara kita baik dengan ucapan lisan kita maupun perbuatan. Sudah ya? Insyaallah. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan ilmu baru oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang salah datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.